Halo teman-teman semua. Halo Noel. Halo Keisha, Cindy, Ocin. Halo semuanya. Halo Gita. Halo, halo, halo semuanya. Wah, pada semangat banget nih ya teman-teman untuk nonton live hari ini. Halo Aci, halo Natasha, Monca, semuanya. Halo Marlai. Hai. Oke, udah dia yang bilang giveaway nih, sabar ya Gita ya, tenang-tenang. Hai, hai, hai semuanya, halo, halo. Hai semua, wah aku excited banget nih untuk ketemu kalian di hari ini. Hai, 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 halo, halo. Ku mau giveaway. Oke, hai Yohanes. Hai teman-teman semua. Semangat ya hari ini. Hai teman-teman yang baru bergabung. Oke, halo semuanya. Halo semua teman-teman yang baru bergabung nih di live-nya PGSD. Wah, hari ini aku seneng banget nih bisa ketemu sama teman-teman walaupun secara virtual lah ya, walaupun secara live nggak apa-apa, tapi rasa rindu aku untuk bertemu dengan teman-teman yang nonton sudah tersampaikan hari ini. Salam dari Binjai. Oke, hai Kevin. Hai, ada Castella yang nonton, ada Ruth, ada teman-teman semuanya nih. Wah, aku seneng banget hari ini. Hai, hai, hai. Aku harap kalian nih yang nonton hari ini tetap semangat, tetap sehat, walaupun dari jarak jauh ya teman-teman. Aku harap walaupun ada COVID nih, teman-teman harus selalu sukacita, harus selalu semangat ya dalam menjalani hari-hari ataupun aktivitas teman-teman. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku nih, Intan Febriana Tambunan. Aku mahasiswa PGSD 2018. Nah, hari ini aku akan menjadi MC di acara PGSD Day One. Nah, untuk teman-teman nih, kalian kepo nggak sih atau bertanya-tanya PGSD itu apa, Intan? PGSD Day itu apa ya? Oke teman-teman, PGSDD itu adalah program kerja dari HMPS PGSD Unika Atmajaya. Nah, tujuannya tuh untuk apa ya Tan PGSDD ini? Oke teman-teman, tujuan PGSDD ini untuk memperkenalkan nih program studi pendidikan guru sekolah dasar di Unika Atmajaya kepada teman-teman semua yang nonton hari ini. Nah, pastinya nih teman-teman kan pada kepo kan, gimana ya lika-liku atau kehidupan anak-anak PGSD di Unika Atmajaya. Nah, pastinya nih teman-teman, kalau teman-teman kepo, teman-teman harus terus pantengin live Instagram ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena akan ada narasumber yang keren abis yang bakal nemenin aku untuk ngobrol-ngobrol cantik hari ini. Oke teman-teman, di PGSDD ini mengangkat tema besar yaitu Journey of PGSD Family. Nah, tentu aja nih teman-teman, PGSDD ini akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan, di mana akan ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga yang harus teman-teman lihat juga nih. Jangan di hari pertama aja, tapi hari kedua, hari ketiga nih teman-teman harus tetap semangat dan excited ya untuk nonton live kami. Oke teman-teman, dalam live di PGSDD yang hari pertama ini mengangkat tema besar di explicit part, day to day live in PGSD. Nah, untuk teman-teman nih yang udah gak sabar banget untuk ngobrol-ngobrol atau pengen ketemu nih secara virtual bersama narasumber, langsung aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum aku invite nih narasumbernya, aku mau kasih tahu informasi, aku mau kasih tahu satu rahasia nih sama teman-teman. Oke, di acara PGSDD ini akan ada giveaway. Wah, keren banget gak tuh teman-teman, ada giveaway. Nah, gimana sih caranya supaya teman-teman bisa menang di giveaway kali ini? Oke teman-teman, aku bacain ya syaratnya biar teman-teman bisa menang. Yang pertama teman-teman wajib follow Instagram HMPS
HMPS PGSD UAJ. Follow-nya nih teman-teman harus pakai akun pribadi, jangan di private ya teman-teman, supaya nanti teman-teman panitia dari HMPS PGSD bisa ngeliat nih teman-teman yang nge-follow. Nah tentunya share pengalaman teman-teman ketika menonton live ini, atau apa sih yang teman-teman dapat nih dari live hari pertama sampai hari ketiga. Tentunya share di Instagram Story, jangan lupa tag 3 orang teman kalian supaya teman-teman kalian yang kalian tag bisa tahu nih, oh ternyata aku dapat pengalaman ini nih di PGSDD. Dan jangan lupa nih ya teman-teman, hadiahnya atau pengumumannya akan diumumkan 3 hari setelah PGSDD di hari ketiga berakhir. So pastinya nih teman-teman harus terus pantengin Instagramnya HMPS PGSD UAJ. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama lagi, aku langsung aja nih ya. Sumber hari ini akan ngobrol-ngobrol sama aku. Oke teman-teman, pasti kalian udah pada kepo kan, pada nggak sabar nih. Mana nih narasumbernya? Wow, hai Noel. Halo semuanya, selamat malam. Hai Noel, gimana Noel hari-harinya? Baik. Gimana nih, Intan? Wah, aku baik juga nih. Noel hari ini semangat ya Noel ya? Wah, bener banget sih. Aduh. Hai Maria. Halo Kak Intan, halo Kak Noel. Halo Maria. Hai teman-teman semua, kali ini narasumbernya udah ada nih, ganteng dan kece banget kan, ganteng dan cantik-cantik, makanya teman-teman harus tetap standby di live ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Live ini akan berlangsung selama 1 jam, jadi teman-teman jangan bosan, ajak teman-teman yang lain untuk nonton ya. Oke, boleh nih langsung aja Noel atau Maria boleh memperkenalkan diri ya sama teman-teman yang nonton ini. Silahkan. Oke, thank you Intan. Aduh, ini ramai banget ya, udah 1000 ya yang nonton ya. Iya dong, udah 1000. Aduh. Oke, jadi kita mulai kenal dulu ya. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Lorenzo Kabel, atau biasa dipanggil Noel. Saya dari mahasiswa PGSD Unikatma Jaya, angkatan 2018. Oke. Hai Noel, Noel boleh dong pakai gaya yang kece atau keren habis untuk nyapa teman-teman yang nonton? Oke. Boleh dilanjut sama Maria. Oke, makasih Kak Intan. Oke semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Maria Amanda Adedata, biasa dipanggil Maria. Aku PGSD 2019. Hai Maria. Halo Maria. Berarti Maria gayanya gini ya, biar semangat ya. Oke deh. Udah siap nih untuk ngobrol-ngobrol cantik tentang kehidupan di PGSD? Siap dong, siap. Oke, mantap. Oke, langsung aja nih ya, bisa aku mulai nih ya nanya-nanyanya ya. Biar teman-teman yang nonton nih nggak pada kepo gitu, nggak keponya tuh semakin tinggi gitu. Oke, langsung aja ya. Kenapa? Aku pengen tahu sih sebenarnya apa sih alasan kalian memilih berkuliah di Unika Atma Jaya? Mungkin boleh dari Noel dulu, nanti dilanjutkan oleh Maria ya. Oke. Thank you ya. Jadi alasan aku untuk memilih Unikatma Jaya sebagai tempat aku kampus ya, tempat aku belajar, ya karena Unikatma Jaya ini memang udah terkenal gitu. Maksudnya terkenal berarti terkenal dari kualitasnya ya, kualitas masa perkuliahannya gitu kan. Karena kan memang ada slogannya ya, Unikatma Jaya itu terpercaya kualitas lulusannya ya. Maksudnya siapa sih yang kayak itu kan sebuah branding gitu ya, kayak oh ini kepo apa sih, ternyata kira-kira apakah kita nanti bisa langsung kerja gitu kan. Tapi kan kalau berdasarkan pengalaman yang aku dengar dari orang lain itu memang Unikatma Jaya ini lulusannya langsung bisa kerja kayak gitu sih. Jadi ya aku makanya di sini, dan ini rekomendasi kayak gitu. Oke, berarti karena lulusannya terpercaya ya Noel ya. Ingin kuliah di Unikatma Jaya. Oke, keren banget nih jawaban dari Noel. Mungkin boleh dari Maria? Sebenarnya sih pasti gak terlalu jauh ya, karena Atma Jaya, Unika Atma Jaya Jakarta udah terkenal kan di mana-mana gitu. Emang pertama tuh nyarinya yang swasta Katolik, terus yang tetap di Jakarta, ya berarti Unika Atma Jaya gitu kan. Terus emang udah banyak testimoni lah gitu dari saudara atau dari temen juga gitu. Jadi ya sama kayak Kanal tadi kan sesuai apa namanya brand
brandingnya Atma nih, terpercaya kualitas lulusannya. Oke, mantap. Berarti sesuai slogannya ya, terpercaya kualitas lulusannya. Mantap banget nih dari Noel ataupun Maria. Nah, kira-kira nih, sebelum kalian memilih untuk masuk di Unikat Atmajaya, ada nggak sih perasaan takut atau perasaan nggak enak sebelum kalian masuk di Unikat Atmajaya? Boleh mungkin dari Maria? Kalau perasaan takut atau minder kayak gitu sih, mungkin karena kebetulan aku kan masuknya itu tahunnya beda lah sama teman-teman seangkatanku gitu kan. Jadi mungkin mindernya lebih ke situ. Tapi kalau untuk pas masuknya gitu sebenarnya enggak, karena kan pace-nya masing-masing orang pasti beda ya gitu. Jadi tergantung apa namanya, tiap-tiap orang memandangnya gimana. Tapi kalau untuk aku sendiri sih pas masuk itu nggak minder. Cuman ya itu tadi karena mikir gue lebih tua daripada teman-teman gue seangkatan nih nanti kayak gitu. Tapi ternyata it's okay gitu, karena di perkuliahan sendiri wajar tiba-tiba ketemu temen yang kayak udah ibu atau misalkan apa namanya lebih muda bahkan kayak gitu. Jadi kalau untuk di perkuliahan itu biasa banget gitu sih. Oke, Maria, berarti sekarang udah enjoy ya perkuliahan di PGSD ini. Mantap. Boleh nih dari Noel nih, gimana? Ini banyak banget ya viewersnya yang komen kalau suaranya bergema nih. Gimana nih ya? Tuh bergema. Kak Noel bergema juga nggak sih dengernya? Iya. Ini suara double. Suaraku double ya? Aku double. Oke, nggak apa-apa. Walaupun suara kita double, yang penting pesan-pesan kita untuk teman-teman yang nonton tersampaikan. Iya nggak, teman-teman? Iya. Oke, mulai lagi, Noel. Oke, semangat ya dengarnya yang suaranya bergema. Aduh, maaf banget. Pokoknya tadi pertanyaan apa ya? Kan ya, aku jadi lupa. Pernah nggak sih sebelum nih Noel ataupun Maria kan tadi udah ngejelasin memutuskan untuk masuk ke Unikat Atmajaya, ada perasaan takut atau perasaan nggak enak, perasaan gugup, pernah nggak tuh perasaan kayak gitu? Kalau untuk perasaan takut ya pasti ada ya, karena mikir apakah ini gua salah nyemplung gitu kan, salah nyemplung universitas atau enggak gitu kan. Nah tapi kan pada akhirnya ya udah jalin aja gitu, akhirnya bisa lah untuk sampai sekarang tetap bertahan kayak gitu kan, meskipun waktu itu sempat mau pindah juga sih di semester 2 gitu kan, pas semester 2 ke semester 3 tapi nggak jadi gitu, karena ya udah jadi enjoy aja gitu sih. Berarti sekarang udah mulai enjoy ya sama teman-teman di perkuliahan ya? Iya, enjoy banget. Mantap banget nih jawaban dari Noel sama Maria nih, teman-teman. Nah, aku mau tanya-tanya lagi nih. Kalian tuh kenapa sih mau pilih jurusan PGSD? Apa alasannya? Atau terpaksa kah? Atau karena ada nih orang tua kalian yang jadi guru? Boleh dong diceritain. Boleh dari Noel mungkin? Oke, kalau dari aku sebenarnya dari orang tua itu nggak ada yang jadi guru juga ya, jadi semuanya karyawan swasta gitu kan. Nah, kalau berniat untuk menjadi PGSD sebenarnya awalnya nggak niat gitu kan, karena ya aku pribadi memang suka ngajarin teman aja gitu, kayak tutor sebaya gitu kan, kayak tutori atau kita membuat diskusi tapi nanti aku yang akan membahas semuanya gitu kan, jadi lebih ke suka kayak gitu aja sih. Tapi kan untuk ke PGSD ini awalnya aku memang nggak niat gitu, tapi aku juga suka sama anak kecil gitu kan, jadi jadi mungkin coba aja gitu kan, karena gue suka ngajar juga, terus gue suka anak kecil, ya udah kita merge saja gitu, kita gabungin aja gitu, siapa tahu memang bakalan suka ke depannya, ternyata benar gitu kan, kayak gitu sih. Jadinya nggak ada paksaan juga ya, jadi emang udah awalnya memang agak kaget dan takut, tapi lama-kelamaan dengan prosesnya itu pasti bakalan bisa. Oke, Noel, berarti karena awalnya mungkin bingung kali ya, atau mikir nih PGSD ini bakal gimana belajarnya, kuliahannya. Tapi setelah Noel menjalani, akhirnya Noel enjoy juga. Noel juga punya hati untuk melayani ya, Noel, melayani teman-teman yang memang membutuhkan bantuan dari Noel terkait pembelajaran. Oke, ini Noel kalau boleh info ini ya teman-teman, Noel tuh pinter loh dia. Jadi buat teman-teman ciwi-ciwi yang nonton, ya, kepo-kepoin Noel. Oke, Noel, thank you. Mungkin boleh dari Maria.
Tadi aku katanya kenapa pilih PGSD? Yes, kenapa pilih PGSD? Nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Waduh, nih gimana ya jawabnya? Nih Ayo, kalau ayo. kalau jujur aja sih, kalau misalkan kenapa pilih PGSD? Pertama, aku jujur, aku pas masuk UAJ Atma Jaya itu ngeliat dulu apa namanya jurusannya ada apa aja. Jadi apa ya? Pertama kayak PGSD kayak ini kayak PGSD bisa nih kayaknya gue masuk sini aja deh gitu. Pertama, ini kan mikirnya ngeliat tuh yang kan dia kan di website gitu. Kalau kalian rajin-rajin buka website di Atma tuh pasti ada tentang kayak mata kuliahnya apa gitu kan. Aku ngeliatnya dari situ Kak. Jadi kayak ini mata kuliahnya nih kayak bisa nih gitu ya, kayak ini kayak gue sanggup nih, udah ya udah PGSD gitu kan. Jadi pertama itu gitu. Jadi nggak ada kalau misalnya ditanya emang pengen jadi guru kalau kayak gitu. Sebenarnya awal tuh yang penting gue kuliah dulu pertama gitu. Bener. Yang pertama gue kuliah dulu deh gitu. Yang penting ada pegangannya gitu. Jadi apa namanya kalau tadi apa namanya sama kayak Kak Noel di keluarga juga sebenarnya kalau di keluarga ada beberapa yang guru tapi nggak banyak. Kalau dari keluarga inti tuh apa namanya kayak bapakku emang dulunya guru tapi kesininya itu bukan guru gitu, tapi kalau di keluarga besar emang beberapa jadi guru, tapi dari dulu tuh nggak ada kepikiran mau jadi guru kayak gitu. Oke, Maria. Berarti awalnya kepo-kepo dulu nih ya sama jurusan yang ada di Atma Jaya itu apa aja sih? Mata kuliahnya tuh di list dulu ya. Oke, ini mantep nih. Berarti boleh nih ya teman-teman, sebelum kalian masuk ke perkuliahan atau ingin mendaftar, boleh nih dikepo-kepoin dulu kampusnya, dilihat dulu nih jurusannya, mata kuliah seperti apa. Mantep nih ya Maria. Oke teman-teman, aku mau kepo lagi. Nah, tadi kan kalian bilang masuk PGSD itu awalnya karena bingung gitu kan, masih ragu. Terus karena penasaran juga PGSD di Unikat Atma Jaya itu kayak gimana. Nah, sekarang kalian sudah menjalani nih ya kan perkuliahan di PGSD. Passion sebagai guru itu udah ada belum dalam diri kalian? Boleh dong dari Maria coba. Yuk, jangan malu-malu. Gimana, Mar? Nih aduh. Ini kalau pertanyaan kayak gini ya kayak Jadi biar orang-orang yang nonton tuh makin kepo. Kalau ditanya passionnya, mungkin sedang membangun. Sedang, oke. Ya, sedang sambil membangun karena berarti ini aku semester 5 tahun ketiga ya. Jadi sedang membangun karena kebetulan di semester itu magang. Sudah mulai magang. Jadi kan udah ketemu nih murid-muridnya kayak gimana. Kalau pas tingkat 1, tingkat 2 kan kayak masih apa ya, masih ngawang gitu kan, bayang-bayang kan, entah gue kalau di depan orang jadi guru kayak gimana, gue apa kan kerjaannya kalau di tingkat 1, tingkat 2 kan masih tentang teori gitu kan kuliahnya, paling kalau ke sekolah gitu jadinya belum ada bayangan. Nah ini sedang dalam proses sih. Membangun. Oke, mantap. Berarti dalam proses membangun ya biar passion itu tetap gitu dalam diri Maria. Ya betul. Mantap banget Maria. Semangat membangun passion ya Maria ya. Oke, kita langsung nih sama Kak Noel. Boleh dong Kak Noel langsung dijawab nih pertanyaan dari masyarakat. Terkait passion ya. Yes. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, kalau memang aku suka sama itu pekerjaannya, aku bakal passionate gitu. Jadi kalau memang aku lagi suka tutoring gitu kan itu kan suka ngajar gitu kan. Nah itu aku bakal dalemin gitu, dan aku bakal terus apa ya istilahnya, bakal terus untuk mencoba, bakal terus mengembangkan gitulah. Jadi aku bakal passionate, bakal terus kira-kira apa sih yang ada di bidang ini gitu kan. Terus kira-kira bentuk evaluasinya itu seperti apa kalau misalkan
kita setelah melaksanakan bidang ini kayak gitu. Jadi passionate-nya tuh pasti ya menurut aku udah ada sih gitu. Cuma memang jam terbangnya ya yang kurang banyak gitu kan. Jadi harus dilatih terus Betul. kayak gitu sih palingan masalah jam terbang gitu. Oke deh teman-teman, berarti masalah jam terbang dan sedang ingin membangun ya passion dalam diri kalian untuk menjadi guru, membangun masa depan yang cerah. Mantap nih teman-teman jawabannya nih. Oke teman-teman, tadi kan teman-teman bilang nih ya kan, kalian sedang membangun, terus kalian ingin ingin dikembangkan lagi passionnya sebagai guru, terus jam terbangnya ingin ditambah lagi. Nah, pernah nggak sih teman-teman kalian tuh ngerasa minder ya kan? Secara nih teman-teman ya kan. Apa suaraku masih terdengar, Noel dan Maria? Masih Tan. Oke. Masih. Aku lanjut ya. Karena kan secara nih ya teman-teman, dalam dunia pertemanan zaman sekarang kan pasti kayak, lu jurusan apa gitu, kok lu mau sih ngambil PGSD? Pernah nggak sih kalian ngerasa minder gitu ketika ditanya jurusan apa? Mungkin boleh dari Noel. Iya, kalau dari aku pernah sih ngerasa minder ya, kayak misalkan ditanya nih, lu jurusan apa PGSD, terus gue nanya balik gitu kan, lu jurusan apa Ilkom? Ih, keren banget ya Ilkom, ngerti gak sih? Kayak nggak tau, kayak ih, keren ya Ilkom ya, nanti bisa ngurusin misalkan bisa broadcasting gitu kan, segala macamnya gitu kan. Cuma kan kalau PGSD udah tok-toknya tuh jadi guru gitu kan. Nah, cuma kan kalau kita apa namanya, buat menghilangkan gitu ya rasa mindernya, ya kita harus berkembang gitu sih kalau menurut aku. Maksudnya kita nggak nge-stuck kayak benar-benar full akademik sih kalau menurut aku. Jadi kita jangan ngurusnya tuh akademik mulu gitu untuk di kampus kayak belajar mulu. Itu sih kalau menurut aku dengan cara menghilangkan minder ya gitu kan. Memang kalau awalnya minder ya pasti minder gitu. Tapi kan kalau kelamaan kita ngambil apa ya, kayak misalkan organisasi gitu kan, organisasi kan itu menurut aku penting banget ya buat ngembangin skill gitu kan, atau keterampilan yang kita punya gitu kan, karena itu merupakan sampingan gitulah istilahnya. Jadi harus banget tuh guru memang bisa multitasking ya kalau menurut aku ya. Jadi semuanya tuh harus bisa gitulah, jadi biar menghilangkan rasa minder itu. Karena kan, nah bener tuh kata kita kan, guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa kayak gitu. Jadi ya namanya kita juga mengabdi ya. Kalau guru kan istilahnya memang mengabdi gitu kan. Apapun yang terjadi ya lu harus terjun gitu kan. Ya kayak gitu sih palingan. Oke Noel, berarti sebisa mungkin belajar untuk nggak minder ya, memilih jurusan Iya, PGSD. Belajar terus betul. dan tunjukin ke orang-orang kalau sebenarnya PGSD itu mampu gitu, PGSD itu bisa. Mantap banget nih Iya. jawaban dari Noel. Oke, boleh dong sekarang dari Maria. Aku pengen denger jawaban Maria nih. Silakan. Kalau minder apa enggaknya, kalau aku jujur enggak. Karena gini deh, dari apa namanya, kalau PGSD kan berarti nanti lulusnya setidaknya jadi guru dong lah. Kan yang anak-anak kecil, lu apa namanya, kita kita nanti gede juga awalnya pasti dari guru juga dong. Yang didik siapa? Guru. Makanya nggak apa namanya, nggak minder kalau tentang itu. Cuman kadang gini, kalau misalkan tadi ditanya jurusannya apa gitu, PGSD, pasti pada nanya PGSD apaan. Itu sih ya, jadi harus dijelasin dulu ya, itu pendidikan guru sekolah dasar gitu, jadi sekolah apa namanya, jurusan yang buat guru SD, oh gitu, paling gitu sih. Kalau tentang minder apa enggaknya, puji Tuhan tidak. Oke, mantep banget nih. Berarti baik Maria ataupun Noel sama-sama belajar untuk gak minder ya. Nah, bangga PGSD no, kata teman-teman. Yo, Harus Harus semangat. ya. Oke, Harus. mantap, bangga PGSD ya semua yang nonton ya. Oke deh, tadi kan kalian udah ngasih tahu nih kalau kalian tuh bangga jadi PGSD, terus PGSD itu udah melekat dalam diri kalian. Boleh nggak diceritain lagi pengalaman atau suka duka ketika kalian mengikuti perkuliahan offline ataupun online nih teman-teman? Boleh dari Maria? sampai batuk kak. Sampai batuk Boleh dia. minum nggak sih? Aduh. Yuk, boleh Maria, silakan. Suka duka offline online nih. Yes, offline online nih biar teman-teman yang Oke. nonton semakin tahu. Oke, kalau offline, aduh udah lama ya nggak ngerasain offline ya, jujur. Jadinya rasanya agak-agak lupa nih kalau apa namanya offline. Tapi kalau offline dulu tuh
Kayak lebih banyak sukanya ya daripada duka ya, karena kan langsung ketemu temen, langsung ngobrol, terus kita bisa kalau misalkan ada observasi ke sekolah bisa langsung ngeliat gitu kan. Sedangkan kalau misalkan online tuh eh, kesulitannya tuh apa kalau kita observasi itu tuh susah, jadi harus ketemu yang lewat Meet, harus lewat Zoom gitu. Itu susahnya di situ sih, karena kita nggak ngeliat langsung juga, jadinya agak nggak paham 100% gitu. Kalau dukanya offline, sebenarnya dukanya offline tuh nggak terlalu duka-duka banget sih kalau misalnya dibandingin sama online. Misal kalau aku lebih lebih mandangnya ke gimana kita misalkan pulang kampus PP kayak gitu kan. Kalau misalkan apa namanya, kalau offline gitu ya harus macet-macet, apalagi kalau yang rumahnya pada jauh-jauh tuh, kadang aku udah nyampe rumah gue masih di jalan, Mak, tunggu ya, misalkan kalau mau lagi ngerjain tugas bareng gitu. Tapi kalau online tuh em, apa namanya, bisa cepet, kita bisa waktunya bisa dimaksimalin, misal 5 menit sebelum kelas kita juga masih bisa siap-siap. Ketahuan deh. Tapi Ketahuan deh. ya ketahuan deh gitu gitu sih, Kak. Tapi ya apa ya, gak tahu ya, aku terlalu positif banget atau gimana orangnya, jadinya tidak terlalu mandang aneh-aneh. Oke, berarti kalau dari Maria positif aja ya. Mau online, offline, intinya gas terus ya untuk mengikuti Oh perkuliahan. iya, Kak, satu lagi, Apa boleh lah, tuh? satu lagi. Kalau online dukanya nih, misalkan kita ada tugas ke kelompok, wah susahnya minta ampun. Kalau Bener banget misalkan pengalaman walaupun ya. online ya, walaupun online ya, kayaknya online kan mikirnya bakalnya lebih lebih enak kan gitu kan, lebih terorganisir lah gitu. Tapi ternyata nggak juga gitu, tidak semudah atau tidak susah ya apa offline gitu, sama-sama susah gitu loh. Oke, Gitu. Maria. Berarti baik offline ataupun online nih tetap sama-sama susah tapi harus tetap dijalanin. Ya nggak sih? Iya, Bener kan? betul Untuk mendapat sekali. gelar PGD, Betul. mantap nih. Sudah setengah jalan, Sudah teman-teman. setengah jalan. Oke, boleh dong langsung dari Noel nih ya, suka dukanya selama mengikuti online ataupun offline nih. Silakan Oke. Noel. Aku mungkin bahas yang offline dulu kali ya. Karena awal Boleh, masuk tuh boleh. aku yang offline gitu. Kalau suka duka suka dulu deh. Kalau suka sukanya dari offline ya pasti enak banget sih. Pertama kita bisa nongkrong gitu kan, bisa nongkrong bebas, disegit gitu kan. Pasti udah kangen nih Yoi. disegit gitu kan, makan nasi bebek itu enak banget. Terus Jalan-jalan ke Pelangi, Kak, iya, Pelangi. jadi ke lagi kan. Terus bondingnya tuh lebih dapat ya kalau menurut aku. Jadi bonding antar temannya tuh lebih dapat aku rasa kalau misalkan lagi offline. Terus kerja kelompoknya pun juga enak gitu. Karena kalau lagi offline gini, misalkan kita kan memang kuliahnya rata-rata sore malam ya kelasnya gitu kan. Cuma pasti sore malam. Pulangnya pasti adalah kerja kelompok gitu kan. Nah tapi setelah pulang kita tuh bakal off. Maksudnya tuh kita nggak bakal kerja tugas lagi karena udah clear di hari itu juga gitu kan. Cuma kan kalau online jadi bisa sampai malam gitu kan, bisa sampai jam 12, bisa sampai jam 1 buat diskusinya gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya kalau untuk masalah dari sukanya si offline ini. Nah, tapi kalau dari dukanya ya, kalau dukanya ya dulu aku memang sempat ngekos ya, terus agak capek aja sih gitu ya dari Bekasi ke mana tuh Semanggi gitu kan. Cuma kan ada teman bareng juga nih yang pulang-pulang searah sama Bekasi ya. Jadi ya udah jalanin aja gitu meskipun capek tapi tetap semangat gitu kan. Karena kan kalau bareng-bareng ya kadang nggak kerasa gitu kan capeknya. Kayak gitu sih palingan kalau dari offline ya. Terus kalau dari online sukanya ini eh enak sih kayak bebas gitu. Nggak berpatokan gue harus pakaian yang rapi. Ya, ketahuan, ketahuan. Wah, kenapa? Iya. Nggak, Kak. Atasnya tetap rapi ya, Kak. Iya, harusnya Bawahnya rapi, nggak Baya. rapi. Baya boxer gitu ya. Baya, Diem-diem aja nih Noel. Baya Diam-diam. celana biasa gitu ya. Pokoknya nggak pakai celana jeans gitu lah. Pokoknya ya kayak pakai rumahan lah kalau kuliah di online gitu kan. Terus ya bisa juga nggak mandi ya kalau udah mepet.
Jadi bangun-bangun kaget gitu, udah absen aja, udah Aida gitu kan. Terus udah langsung aja daftar hadir gitu. Itu sih kalau online sukanya ya. Terus lebih enjoy, fleksibel gitu kan. Enjoy, fleksibel, terus apa lagi ya? Enak aja sih bisa kuliah sambil rebahan gitu pasti kan, karena pernah kan kuliah sambil rebahan gitu kan, kuliah sambil tiduran gitu kan, akhirnya kayak ngerasain gitu. Kalau nggak on cam ya kak ya. Mm-mm, Kalau nggak kalau on nggak cam on ya cam, ketahuan. kalau pasti Aduh, ini teman-teman, ini jangan dicontoh. dia sebenarnya nggak boleh yang dicontoh. yang kayak gini-gini jangan dicontoh. Ini nggak boleh Dari dicontoh ya, mahasiswa tua nggak boleh dicontoh ya. ya ini karena udah mahasiswa semester 7 ya, jatuh aja gitu, karena kayak aduh jujur aja capek gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya kalau udah moodnya udah jelek aja gitu, jadi sambil tiduran gitu. Nah terus sebenarnya kalau sukanya lagi yang lain, dosen-dosen kalau mau konsultasi tuh lebih enak gitu, jadi dia bakalan online terus gitu dan tetap mau gitu ya, meskipun memang balasnya kadang slow respon tapi tetap tersedia gitu loh untuk konsultasi gitu kan. Cuma kan kalau di offline kadang suka ribet ya, suka susah gitu kan. Cuma kan kalau online ini Temunya kayaknya lebih susah. gampang. Enak aja, jadi kayak kalau masalah konsultasi itu emang lebih enakan online gitu ya, lebih prefer online dibanding offline. Terus kalau dukanya dari online, ini apa ya? Kalau pertama aku pasti kurang motivation gitu loh. Jadi aku pernah ngerasa namanya lack of motivation gitu kan. Kayak aduh gue mager banget nih kuliah gitu kan. Karena apa ya, ini teman gue asli nggak ada, ngerti nggak sih, di kanan kiri nggak ada temen gue, kayak nggak ada yang encourage buat lu kuliah bego, lu kuliah gitu kan, istilahnya lu kuliah, lu harus kuliah gitu, lu harus kelas gitu kan. Itu tuh yang susah gitu kan, jadi kayak lack of motivation aja gitu, butuh support gitu kan, karena kan memang harus ya penting juga gitu support kan dalam masa kuliah ini, apalagi masa pandemi gitu kan. Itu tuh yang pertama kalau dari dukanya. Terus kayak yang kedua, masalah kayak koneksi ya, koneksi jaringan internet gitu, karena kan kalau ada materi dosen-dosen suka banyak yang miss gitu kan, meskipun kita lihat rekamannya, cuman jujur aja ya kadang ada mager gitu kan buat lihat rekamannya gitu kan. Jadi gak enaknya gitu sih kalau online tuh banyak yang miss ya dari materinya karena masalah koneksi atau internet pastinya gitu kan. Udah sih pengen itu aja sejauh ini kalau dari suka duka untuk kuliah online dan offline. Oke Noel, panjang juga ya suka dukanya Iya ya. baik offline ataupun online. Tapi unik-unik ya Noel ya. Tadi online-nya kayak gitu, offline-nya juga kayak gitu. Mungkin benar juga sih teman-teman yang dibilang sama Noel ya. Karena kuliah online ini kita butuh motivasi, butuh Ya, semangat gitu ya. bener banget. Secara kita jauh dari teman gitu yang biasanya kayak, Ya, lu udah belum nomor ini gitu kan. Gue ya. lihat dong. Sekarang kan mana bisa ya. Kita ngechatnya kapan, dia balasnya kapan. Ya, jadi curhat nih teman-teman. Aduh. Oke deh, pokoknya baik offline ataupun online, Noel sama Maria harus tetap semangat ya menjalani perkuliahan di PGSD. Harus. Mantap. Hmm. Nah, Betul. karena tadi nih Noel sempat menyinggung tentang materi selama online. Tadi materi di yang kalian sukai, boleh dong dikasih tahu nih sama teman-teman yang nonton. Kedapatan boleh tolong lagi, nggak putus-putus nih gua. Oh, oke. Tadi kan Noel udah nyinggung nih tentang materi kan, tentang mata kuliah gitu di perkuliahan PGSD. Boleh nggak diceritain atau dikasih tahu mata kuliah apa sih yang paling kalian suka gitu selama kalian mengikuti perkuliahan di PGSD? Dari aku dulu ya. Boleh dari Noel. Kayak selama ini ya karena SKS udah habis ya, tinggal skripsi aja gitu kan, amin. Jadi mata kuliah yang aku suka ini khusus di PGSD dulu ya, mungkin aku nyebutin. Kalau di PGSD aku lebih suka kayak mata kuliah yang lebih ke pengembangan gitu loh, yang menghasilkan suatu produk gitu, karena menurut aku itu nggak semua suka ya kita. Karena menurut aku dengan kita Noel membuat suka produk, semua tuh katanya. dengan kita membuat produk atau media, pasti itu akan belajar ya buat kedepannya gitu kan, buat kedepannya kita ngajar gitu. Oh ternyata gue pernah membuat ini gitu kan, jadi ada pengalaman yang banyak nih, karena kan kalau dari pembuatan produk atau media itu prosesnya banyak ya, kalau misalkan kalian amatin gitu kan, kayak prosesnya ada konsultasi, ada analisis kebutuhan dan segala macamnya. Nah itu sih menurut aku paling suka gitu ya dari membuat produk itu, meskipun memang rada ribet ya gitu ya, cuman memang hasilnya pun kualitasnya bagus gitu loh, kualitas produk yang didapat gitu dan berguna. Nah itu sih palingan
untuk mata kuliahnya. Mungkin contohnya ya, kalau contohnya itu kayak media pembelajaran gitu ya. Media pembelajaran, desain pembelajaran, terus ada pengembangan pembelajaran IPA, IPS gitu ya, bahasa Indonesia, matematika, terus mungkin kalau yang ambil MIPA sama ambil MIPA itu pasti ada produk juga ya, praktikum dan segala macam itu tuh. Kalau peminatan Inggris itu ada juga buat produk juga singkat aku kayak gitu sih. Terus kalau dari mata kuliah yang luar ya, luar maksudnya yang bukan dari PGSD gitu ya. Nah itu tuh contohnya kayak MKU gitu kan. Karena menurut aku MKU rada sans ya dibandingin mata kuliah PGSD. Bener Bener banget gak sih? Noel. Ya kan? Kadang gue mikir, aduh nih gue semester ini bisa nggak ya? Oh untung aja ada mata kuliah MKU gitu. At least MKU. terbantu lah nilainya. Karena aku sempat kayak gitu mikir. Ya udah sih pengen itu doang. Mungkin kalau Maria nih kayaknya karena kan perubahan kurikulumnya beda ya, ada perubahan kurikulum Iya, juga. betul banget. Berarti kalau dari Noel tadi tentang pengembangan ya, Betul. Iya. tentang pengembangan tentang media. Oke. Ini kata Dea, statistika nggak sih itu Noel? Eh, Statistika iya juga. aduh, statistika kayak enggak ya. Oh enggak ya, berarti tetap hidup pengembangan gitu media pembelajaran ya. Mantap. Betul. Mungkin boleh dari Maria karena pergantian kurikulum. Aku nggak beda jauh sih. Aku waktu itu ada yang bener-bener kayak disuka gitu tuh. Pertama media interaktif gitu. Media interaktif kan mirip-mirip kan ya media pembelajaran. Kebetulan waktu itu 1 semester juga tuh. Itu bener-bener ngikutin yang kayak walaupun bikinnya lewat yang sederhana misalkan PPT, ternyata kita bisa dari PPT aja PowerPoint kalau dikulik-kulik sampai dalamnya itu kita bisa bikin media interaktif sederhana gitu. Makanya dari situ sih aku mikir kayak ini asik nih yang media interaktif gitu. Makanya aku suka sih media interaktif. Nah kebetulan di semester ini aku ada mata kuliah pengembangan semua mata pelajaran tuh, pengembangan yang apa sih, pertama pengembangan matematika, IPA, jangan gitu dong, jadinya kagok, jadi kagok, terus PKN, terus ada yang literasi budaya itu di situ benar-benar sih yang dari media interaktif itu atau media pembelajaran yang sebelumnya itu ngebantu juga yang buat pengembangan karena ngembangin media juga di situ, kayak tertantang bikin yang apa ya, beda daripada yang lain gitu. Coba-coba nih kalau yang media interaktif tuh aku senangnya karena misalnya dari PPT mau ngambil gambar dari mana, mau ngambil animasi dari mana, tulisannya bentuknya kayak gimana gitu tuh kita benar-benar coba ngulik sendiri di website sini, website A, B, C sampai ketemu yang bagus gitu loh. Jadi itu sih aku sukanya itu ya, media interaktif. Oke, berarti kalau dari Maria ya, sukanya media interaktif nih teman-teman, dicatat nih buat yang nonton. Sama tadi Kak Noel juga dicatat dia sukanya tentang pengembangan media pembelajaran. Oke, berarti kalau tadi dari Maria dari hal kecil ya Maria, dari PPT yang awalnya kita mungkin bikin PPT-nya biasa-biasa aja, tapi setelah dipelajari, setelah dikulik lagi lebih dalam, bisa bikin PPT yang luar biasa. Bagus banget nih untuk teman-teman nih yang mau join PGSD. Kalian harus belajar nih dari Kak Noel sama Kak Maria nih. Pengalamannya luar biasa banget teman-teman. Kalau kalian tahu itu, aku bangga deh sama kalian. Aduh. Harus semangat ya. Semangat ya hari ini. Mana jempolnya? Semangat banget, mantap. Oke, lanjut ya. Harus semangat nih. Lanjut. Oke, karena tadi kan kita udah ngomongin nih mata kuliah sama materi yang kalian suka selama perkuliahan. Ada nggak sih hambatan ketika kalian ingin mengerjakan satu materi itu, atau kayak ngerasa kayak gue nggak bisa nih di materi ini gitu, atau nggak kayak ini sebenarnya gue bisa tapi kayak gue nggak yakin, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak gitu ketika ingin mengerjakan satu tugas kuliah misalkan? Mungkin boleh dari Maria. Kalau aku sebenarnya karena ini apa namanya motivasi mulainya dulu. Aku tuh tipenya model agak menunda-nunda. Jadi menunda-menundanya itu kayak misalkan, Kita sama ya Maria. Iya. Kayak menunda-nunda baru deket baru nih kepacu. Ya kan? Iya benar. Misalkan 2 hari, sehari sebelum belum ngapa-ngapain tiba-tiba
sehari sebelum otaknya lancar gitu. Sebenarnya tuh dari apa ya, kalau misalkan gak menunda-nunda tuh bisa ke apa namanya dikerjain. Aku sih sebenarnya hambatannya itu pertama karena nunda-nunda itu kata yang nih tuh kayaknya nih bikin makalah susah nih. Aduh, gue harus nyari ke ini dulu A B C. Dipikirin terus susahnya gitu. Makanya jadinya apa jadinya procrastinating gitu. Makanya apa ya, biar nggak kok minder sih, biar nggak ituin hambatan itu, makanya aku gimana caranya setidaknya kerjain dulu hari itu juga. Coba kalau misalkan nggak selesai nggak apa-apa gitu. Itu sih hambatan itu dari diri sendiri itu. Terus kalau misalkan kadang kalau ngerjain tugas hambatannya kalau misalkan apa namanya kurang bisa lah kerjasama sama teman, adalah ya, kita nggak bisa pungkirin pasti ada yang sekelompok tapi ini hilang kemana, ini pergi kemana, tiba-tiba muncul, tiba-tiba nggak ada, kita kan jadi bingung mau kayak gimana. Gitu. Noel itu sih agak gimana gitu ya Noel. Baru kelompok. Aduh. Iya. Lanjut, Fer. Oke, lanjut Maria. Itu sih Kak, itu nggak tahu, mungkin karena juga sama ada pengalaman, pasti kayak semua orang pasti ada pengalaman gitu sih Kak. Bener nih yang Tidaknya dibilang Maria. sekali gitu loh, tidaknya sekali Ketemu sama orang kayak gitu ya. ya. Misalkan ya kan ada ya, walaupun kita nggak cocok gitu, misalkan kita sekelompok si A sekelompok sama kita nggak cocok, tapi sekelompok sama yang lain cocok, kan beda kan. Kalau misalkan kelompok kan orangnya beda-beda, itu sih kadang cocoknya tuh susah gitu. Tuh kata Kesia di ghosting ya Kak. Aduh, kasihan banget di ghosting. Aduh ya nih, hilang-hilangan gimana dong. Mungkin boleh dari Noel, kalau Noel di ghosting juga atau Noel yang nge-ghosting nih? Ayo Noel. Ayo lo Kak, ketahuan. Sebenarnya kalau pertama ya dari hambatan itu kadang aku ngerjain tugas ya, ini maksudnya tugas individu dulu kali ya, aku konteksnya. Kalau kerja tugas individu ya kayak kurang yakin gitu loh sama apa ya, ini gue apa ya, kayak gue bisa ngerjain apa enggak gitu, capable apa enggak gitu buat gue ngerjain ini gitu kan. Karena kan kadang ada dosen yang ngejelasin rancangan tugas tapi bahasanya terlalu tinggi, kadang susah dipahamin ya gitu kan. Terus kadang mau nanya juga takut gitu kan, maksudnya sungkan gitu kan untuk nanya gitu ya. Terus ya udah mungkin lebih apa ya, solusinya ya kayak kita tanya ke temen aja gitu kan, yang benar-benar matiin gitu kan, terus buat diskusi kayak atau apa gitu kan. Itu sih palingan kalau hambatan dalam mengerjakan tugas sendiri gitu ya, atau individu. Nah cuman kalau ini yang kelompok kayak yang rada gremet gitu ya, gemes gitu ya, yang gemes banget gitu ya. Kadang kalau ada lah ya anggota kelompok, sebenarnya kayak kalau kelompok yang banyak yang anggota itu kadang kurang efektif gitu ya. Menurut aku tuh kurang efektif karena kebanyakan anggota jadi yang kerja ya kurang gitu kan. Jadi lebih baik misalkan untuk kelompok 3 gitu kan, atau 4 gitu kan, biar pembagiannya pun juga oke gitu. Nah terus kalau dari aku sendiri jujur emang aku orangnya terpaku sama timeline gitu kan, maksudnya kalau misalkan gue harus hari Senin gue harus ngerjain ini, misalkan gue harus finalisasi ini, terus hari Selasa gue harus finalisasi ini gitu, biar terukur aja sih kalau menurut aku gitu kan. Jadi biar apa ya itu tadi, biar terukur, jadi biar tugasnya pun bisa, iya betul, jadi biar lebih, misalkan kalau memang udah mau ngumpulin, jadi bisa cross check kembali gitu, terus biar clear aja kalau misalkan tugasnya ini udah benar kayak gitu kan, ini udah oke gitu kan. Karena kan selain itu kita juga kadang-kadang butuh, kalau dari aku ya butuh konsultasi gitu kan terkait tugasnya gitu kan. Nah terus kadang juga ada anggota kelompok yang kontribusinya tuh minim gitu kan, maksudnya at least sadar gitu ya, udah semester berapa nih ya gitu kan, udah semester berapa gitu ya, gitu kan. Yang minim-minim itu kita bingung kan jadinya ya. Nih gimana ya, gue mau bantuin elu tapi elunya minim ya kan, gue jadi bingung. Kadang tuh dari mereka sendiri gitu ya, kok mereka ya mungkin dari orangnya gitu kan, kayak nggak ada inisiatif gitu untuk nanya gitu kan, kayak maunya didorong terus gitu, maunya kayak dimanja gitu lah istilahnya. Sedangkan kita tuh udah semester 7 gitu lah, kalau di aku ya kita udah semester 7 gitu kan, yang dimana
ya udah adalah mandirinya gitu kan, adalah buat kepo-kepo kayak gitu kan, buat nanya ke teman gitu, jangan diem-diem aja gitu kan, karena kan kita nggak tahu permasalahannya anak tuh gimana gitu kan. Kita kan juga harus tahu kan kalau misalkan nih anak minim kontribusi tuh kira-kira kenapa alasannya gitu kan, terus tiba-tiba lama-lama ghosting gitu kan, kadang ya gak enak juga gitu kalau misalkan itu orang itu orang hilang gitu ya, atau ghosting, ya pasti bebannya akan kembali lagi gitu ke kita gitu, jadi semua bebannya itu bakal balik ke anggota yang lainnya gitu kan, jadi makin nambah gitu kan. Nah mungkin yang kayak gitu-gitu tuh ya bikin gemes gitu ya, bikin greget aja gitu kan, kayak lu kemana sih gitu kan, kayak aduh gemes gitu kan. Aku tuh gemes banget sama orang yang kayak gitu, maksudnya ayo kerja gitu kan, udah tahu tugas banyak tapi masih aja kayak santai gitu kan, kecuali emang dia bisa ngatur kayak manajemen waktunya baik gitu kan, terus bisa ngerjain apa yang harus dikerjain gitu, tuh listnya pun baik juga kayak gitu kan. Itu sih palingan kalau untuk konteksnya kelompok kayak gitu kan, karena itu yang paling aku perhatiin sih kalau dari tugas kelompok ini, itu aja sih, concernnya hanya ke situ aja, seringan di ghosting ya. Oke, tapi kalau Noel tuh lebih terarah ya, kayak aku tuh besok mau ini, mau itu, mau ini. Jadi ada update-annya ya, pakai Iya, timeline. Oh, mantap. Ini untuk teman-teman kelompoknya Noel nih ya. betul. Betul. Maaf, ada bocah di sini. Oh, iya. Untuk teman-teman Kira kelompoknya Noel. Mungkin bocahnya mau ikutan kali. Ini bocah mau ikutan, ayo masuk sini. Ayo, tuh kan, ditantang malah pergi. Oke teman-teman, nah itu tadi dari Maria sama Noel. Berarti kalau mau masuk PGSD atau mau masuk jurusan apapun harus ada kontribusi ya kan, harus ada Iya, inisiatif betul. nih dalam pekerjaan. Mantap banget nih jawaban dari Noel sama Maria. Nah untuk menutup sesi live hari ini, ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Apa sih harapan Noel sama Maria untuk PGSD Unikat Majaya? Dan satu kata untuk PGSD Unikat Majaya. Mungkin boleh dari Noel dulu. Waduh. Tapi Biar yang cepet banget senior ya. dulu dong. Biar yang lebih senior dulu. Iya, kita Iya. cepet banget, kayak nggak kerasa kan. Dari tadi udah ngobrol-ngobrol, totalnya udah mau habis waktunya. Yuk, Noel yuk. Harapan untuk PGSD dan satu kata untuk PGSD Unikat Majaya. Harapan dulu kali ya. Kalau Boleh, dari boleh. aku harapannya yang pertama ya pengen lah ya PGSD Atmajaya ini tetap berjaya gitu kan, meskipun nanti kita udah menjadi alumni ya tetap ada gitu kan, dan bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya gitu. Bukan berarti kualitas pembelajaran yang saat ini abal-abal ya, enggak, big no banget. Kualitas pembelajaran yang aku maksud itu adalah hasil kualitas yang sudah didapatkan sekarang itu bisa ditingkatkan kembali gitu kan, supaya mahasiswa pun bisa belajarnya dengan optimal gitu kan, baik gitu kan, bisa materi-materinya bisa terdeliver dengan baik gitu kan, apalagi dengan masa pandemi gini kan, karena kan masa pandemi ini hybrid ya jatuhnya ya, 50% online, 50% offline gitu kan, jadi ya harapannya nih ya mungkin karena dengan ada sistem yang baru seperti ini, semua dosen, mahasiswa pun juga bisa siap gitu, karena pasti bakal banyak istilahnya kayak trial and error gitu ya dalam menghadapi pembelajaran seperti ini ya. Karena kan terutama di angkatan bawah gitu ya, yakin banget Teoritis gitu sekali ya Kak Noel ini ya. Oh iya ya, jadi teori ya. Beda ya Kak, beda. Beda nih, Tingkatannya beda. Beda orang ambis sama orang yang beda. Santai aja Noel, santai aja gitu. Jadi biar teman-teman yang nonton tuh kayak nggak terlalu teori banget tuh si Kak Noel. Gue jadi teori ya. Aku jadi minder, aku mikir nanti jawabannya setelahnya aku apa ya? Aku MC satu kata. Oke, boleh lanjut Noel. Aduh, iya pokoknya intinya gitu aja sih. PGSD Unikat Majaya tetap siap menghadapi dalam kondisi apapun ya seperti ini gitu kan, karena kita nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu, dan dosen-dosennya pun tetap semangat aja sih ya, karena aku rasa bukan mahasiswa aja gitu ya yang ngerasa lack of motivation, pasti dosennya pun juga sama gitu kan, karena yakin di balik mental kita yang cupu ini pasti dosen juga, aku rasa mental mereka juga lemah gitu, karena ngadepin mahasiswa yang banyak gitu kan, pagi online gini pasti mereka capek banget sih gitu. Mungkin pesan aku sih kayak kita saling mengerti aja gitu, kalau misalkan
uh, waktunya work hours gitu kan, kayak waktu lagi jam kerja tuh kayak gimana gitu kan, buat misalkan kayak untuk konsultasi ataupun bertanya gitu. Itu sih palingan. Terus ini satu kata ya. Iya, satu kata untuk PGSD Unikat Jaya. Yuk. Hmm, Satu kata untuk PGSD Unika Atma Jaya adalah fun. Yeah. Fun ya. Oke. Fun. Ini fun beneran ya? Ini beneran oke. Berarti Iya, nanti fun beneran ya. kalau habis live Amin ini, beneran. amin. Terus kalau habis live ini, aku atau kayak teman-teman yang lain mau nanya sama Noel, Noel harus fun ya. Harus fun. Harus fun. Silakan Oke. bertanya. Silahkan Maria. Kalau tadi Noel harus fun. Maria gimana? Yuk. Ini tadi kan udah serius-serius banget ya sama kakak Noel ya. Apa tentang harapannya? Ini kalau aku pikirnya kalau harapannya di PGSD semoga terutama dosennya semua sehat. Apa namanya? Semuanya mahasiswa juga sehat. Terus kalau ini aku nggak tahu ya bisa atau tidak gitu. Siapa tahu dosennya nambah di PGSD karena aku mikirnya Iya. dosen di PGSD karena memang hanya beberapa. Jadi sebentar ya, Dejuan sebentar ya. Maaf ya. Jadi mungkin karena dosen PGSD memang tidak banyak karena mahasiswanya juga apa namanya tidak banyak. Jadi kesannya megangnya banyak gitu loh. Iya. Makanya aku mikirnya mungkin kalau misalkan dosennya nanti bertambah, fokusnya juga tidak terlalu banyak gitu untuk satu dosen gitu. Karena kita nggak bisa mungkirin kayaknya anak PG apa ya mahasiswa PGSD kayaknya tambah banyak gitu loh yang masuk gitu. Kebetulan di angkatanku angkatan paling banyak, jadi kerasa banget yang kayak angkatan atas kayaknya satu kelas cuman berapa, di kelas kita langsung 50 jebret banyak kan jadinya. Jadi satu apa namanya satu dosen megang banyak mahasiswa kayak kurang efektif gitu loh. Semoga gitu kalau misalkan memang bisa gitu dosennya nambah. Ntar siapa tahu Kak Noel jadi dosen PGSD. Amin. Kita aminkan semua warga yang menonton. Doa. Noel jadi dosen. Jadi gue ditonton Kita dosen doa. gak ya? Jadi takut gue. Bu Clara. Bu Clara Aduh. Kita busila gitu. Bu Ini Clara, ada Bu kabit Clara. yang nonton. Ada yang mau jadi dosen nih, ada dong. Terus ya itu pokoknya itu sih. Terus harapannya semoga kedepannya makin baik lagi, makin berjaya gitu. Itu satu kata. Satu kata untuk PGSD, unpredictable. Wis. Memang ya narasumber hari ini tuh, aduh. Itu mikirnya lama loh Kak, mikirnya lama satu kata, mikirnya apa ya? Apa ya? Unpredictable. Oh berarti tadi karena Noel apa ya Maria tuh sampai kayak apa Mikir. ya? Iya. Minder. Ini mindernya gara-gara ada Kak Noel ya nih. Minder langsung tuh gue jawab apa ya. Aduh. Tadi kan katanya nggak boleh minder kan karena apapun. Iya. Harus belajar nih dari Noel. By the way guys, Noel ini ambis banget. Jadi buat Enggak. cewek-cewek yang nonton nih harus hati-hati kalau deketin Noel ya guys. Enggak gila. Oke Aduh. deh. Thank you banget nih dari Maria ataupun Noel. Iya. Hai adanya Maria. Mungkin ada satu pertanyaan nih dari kalau ada teman-teman yang mau nanya untuk menutup sesi ini. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang nanya guys. Oh, keren banget. Oh keren Kenyataan banget. ya. Oke, hidup 2019. Oke, yuk bisa yuk dosen ganteng tuh katanya. Tuh. Kan jarang tuh dosen PGSD cowok nih. Yuk Aduh. bisa ya Noel ya. Bucila. Join nih. Iya join. Yuk. Oke, Noel, Maria, thank you banget hari ini udah mau jadi narasumber di PGSD hari pertama. Aku berharap dan aku yakin kalian bisa memberikan yang terbaik untuk PGSD di Universitas Jaya, kalian, semangatnya kalian. Apapun yang kalian bangun di PGSD, aku yakin itu bisa jadi berkat untuk kalian dan teman-teman kalian, untuk dosen dan untuk keluarga. Tetap semangat menjalani Amin. perkuliahan. Yang tadi kalian bilang harus semangat, harus fun gitu kan. Nggak boleh terbeban.
Pokoknya harus semangat ya. Ya. Thank you Iya. banget nih aku ucapin untuk teman-teman juga nih yang udah nonton dari awal sampai akhir ya kan. Mau banget malam minggunya nontonin kita bertiga yang kece ini. Asik. Sampai Yoi. 1 juta Pokoknya, loh. oh 1 juta, Yoi, wah tapi keren Iya, banget. aduh. Keren banget ini penontonnya di 1 juta ya. Karena ada Pak dosen ganteng katanya tuh. Noel langsung nyari, mana nih yang ngomong dosen ganteng? Oke Aduh. teman-teman, aku mau ingetin lagi untuk teman-teman yang nonton karena ini ada giveaway. Pastinya teman-teman harus pantengin juga nih Instagramnya HMPSTGSD. Karena akan ada 2 hari lagi live-nya. Jadi nggak cuma di hari pertama aja, tapi ada hari kedua dan hari ketiga. Jadi pantengin terus HMPSTGSD UAJ Instagramnya. Karena akan ada banyak informasi tentang TGSDD. Oke teman-teman, Yeay. sampai bertemu, sampai berjumpa lagi di live Instagram di hari kedua dan hari ketiga. Terima kasih Noel, terima kasih Maria, terima kasih untuk semua. Thank you so juga, much, Kak Intan. Thank you so Terima kasih Kak much. Noel juga. Ya, goodbye. Goodbye, Ya, makasih viewers. semua, makasih teman-teman. Stay Terima safe. kasih. Kita nggak foto dulu ya? Oh boleh, Noel boleh. Oke, foto, ayo. Oke. Nih, oke. Ini yang foto Siapa nih? Siapa nih? Tapi ini kalau misalkan foto berarti komennya kelihatan dong ya? Nggak Oh, nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. biar gemes gitu. Oke, ayo. Coba ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you Selamat teman-teman semua yang udah bermalam nonton. minggu. Selamat menugas bermalam UTS. minggu. Ya. Jangan lupa ada Makasih. giveaway. Semangat Yoi. UTS. Terima kasih Noel Maria, terima kasih teman-teman. Thank you semuanya. Di live berikutnya. Bye. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Terima kasih Maria.